yang mengatakan bahwa khilafah bukan ajaran Islam. Kira-kira secara nalar masuk akal apa enggak, Pak? Jadi kalau khilafah bukan ajaran Islam, maka saya bertanya, dan saya ingin bertanya-tanya kepada dia, lantas khilafah ajaran apa? Ajaran komunis, ateis, sosialis, kapitalis, demokrasi? Ajarannya Plato? Ajarannya Aristoteles? Ajaran siapa kira-kira kalau khilafah bukan ajaran Islam? Seorang dosen ini jika kita tanya dengan pertanyaan itu, kira-kira jawabannya apa ya? Jadi ayyuhal masyayikh wal asatidz al-kiram, jelas bahwa pernyataan seorang intelektual ini yang mengatakan bahwa khilafah bukan ajaran Islam adalah pernyataan yang batil. Betul apa betul? Assalamualaikum saudara sebangsa setumpah darah, kaum berpikir para penonton channel ini, dan juga tentu saja tidak lupa saya ucapkan salam makan pagi kepada tetangga kami di negeri Malaides. Jadi pernyataan dari Ustadz di ceramah dalam video pembuka tadi itu sangat sering kita dengarkan di masjid-masjid ya. Jadi sistem seperti apa gitu. Jadi fokus kepada istilahnya gitu, tapi bukan pada esensinya. Padahal kalau kita lihat bagaimana sejarah khilafah itu nggak satu sistem sebenarnya di dalam Islam ini ya. Kalau mau kita padankan dengan sistem yang sekarang ini, ada sistem kekhalifahan itu yang bentuknya itu seperti demokrasi di masa Khulafaur Rasyidin dulu, di mana yang menjadi khalifah itu dipilih oleh umat, dan sama seperti demokrasi kita di sini dipilih oleh rakyat, dan kemudian ada juga sistem itu yang diubah oleh Bani Umayyah, itu menjadi sistem monarki seperti kerajaan, dia menunjuk ke siapa yang menjadi penggantinya. Dan kalau kita lihat di dalam dinamika dunia Islam pada saat itu nggak ada satu sistem di khilafah ini. Ada juga pertempuran di sana, ada kekerasan seperti sistem politik pada umumnya gitu ya. Nah, jadi untuk itu juga itu bisa kita lihat, meskipun ini ceritanya tentang bagaimana sejarah dari filsafat dan juga sains modern ini yang berakar kepada fitnah kubra di ketika Utsman bin Affan itu wafat, dikam oleh orang Islam sendiri. Tetapi dari sini juga kita bisa melihat bagaimana sebenarnya khilafah itu dengan lebih jernih lah ya. Jadi kita itu bukan dengan doktrin-doktrin bahwa kita begini, dengan pertanyaan-pertanyaan yang dikotomis. Kalau bukan Islam jadi apa? Kalau ini. Tapi saya di sini mengajak kita itu lebih untuk melihat kepada intinya, seperti apa sih khilafah itu, seperti apa dinamikanya. Dan itu silahkan dibandingkan dengan sistem perpolitikan yang lain di dunia ini. Apakah ada kemiripan dengan sistem ini? Apakah ada kemiripan dengan sistem itu? Silahkan dinilai sendiri. Kali ini kita akan melanjutkan kembali cerita yang dari kemarin, bagaimana sejarah sains dan filsafat itu yang diawali dari fitnah kubra ya, di mana itu sejarah pertama kalinya di dalam sejarah seorang khalifah Islam itu dibunuh oleh orang Islam sendiri. Khalifah Utsman bin Affan, khalifah ketiga setelah wafatnya Nabi besar Muhammad SAW ya. Dan itu yang kemudian menimbulkan turbulensi politik di mana Ali, menantu sekaligus sepupu kesayangan Nabi Muhammad, itu naik menjadi khalifah atas permintaan masyarakat ya. Dan di situ kita lihat bagaimana sampai kepada Ali itu sistem untuk suksesi dari seorang khalifah di dalam Islam itu sistemnya itu demokratis ya, meskipun pada saat itu belum ada istilah demokrasi, tetapi itu sudah dipraktekkan di dalam Islam, bahwa seorang khalifah itu, seorang pemimpin dari umat itu dipilih dari orang-orang yang dianggap terbaik oleh umat pada saat itu. Oke? Dan ini kenapa saya sampaikan di sini, karena kita itu ya, karena Ramadan ada yang minta kita buat kajian, karena kita itu harus belajar sejarah yang benar gitu ke belakang, karena sejarah itu adalah cermin ya, seperti kita membuat mobil, sejarah itu seperti kaca spion ya. Jadi apa yang kita lihat di belakang itu, ada sesuatu yang buruk, itu kita lihat apa penyebabnya, apa kejadiannya, kenapa timbul masalah seperti itu karena kalau kita belajar secara benar, jadi kita bisa belajar untuk tidak mengulangi hal seperti itu. Ketika ada fenomena seperti itu jangan kita ulangi. Dan sesuatu yang baik dari sana, sesuatu yang positif, itu juga kita melihat asal-usulnya kenapa, penyebabnya apa, dan itu bisa kita duplikasi di masa kita sekarang ya. Karena
Seperti itulah kemudian peradaban berkembang. Artinya kita itu tidak mengulangi kesalahan yang sama di masa lalu ketika kita belajar sejarah itu dengan benar. Ya, berbeda dengan tetangga kita lihat di Malai di sana, mereka memanipulasi sejarah sendiri, misalnya tentang Melayu Mahawangsa, dari mulai Madagaskar sampai ke Suriname, sampai sebegitu katanya, dan kemudian Nabi Adam lahir turun di Gunung Jerai, dan mereka itu keturunan Nabi Ibrahim. Pengajaran sejarah seperti itu membuat mereka itu mendapatkan kebanggaan sih, tetapi kebanggaan seperti itu atau menjadi kebanggaan palsu dan membuat mereka jumawa. Kita lihat seperti sekarang ini, mereka tidak berpijak kepada realita, sehingga menjadi tertawaan, awalnya menjadi tertawaan tetangga kita, kemudian menjadi tertawaan di ASEAN, dan sekarang karena mereka merasa begitu besar, mengklaim orang-orang Belanda dan orang Inggris sebagai pemain sepak bola mereka, akhirnya mereka sekarang menjadi lelucon, menjadi bahan lawakan dunia. Itulah ketika kita itu tidak mempelajari sejarah itu dimanipulasi, dibesar-besarkan, yang akhirnya bukan menjadi masyarakat atau orang yang berpijak ke bumi, melainkan menjadi orang yang besar kepala. Oke, sekarang kita lanjutkan. Setelah Ali naik menjadi khalifah, saya sudah menceritakan di video sebelumnya kalau saat itu situasi politik benar-benar tidak stabil, ya, karena kekuasaan Islam pada saat itu sudah tidak lagi hanya sebatas di Mekah dan Madinah atau Hijaz, ya. Hijaz itu sampai itu adalah sebuah wilayah kalau di Arab itu yang mencakup Mekah, Madinah, dan itu sampai ke Jeddah gitu, dan berbatasan dengan Laut Arab, yang berbatasan juga dengan Najd. Najd itu wilayah di gurun atau daerah tinggi yang sekarang merupakan asal dari dinasti Bani Saud saat ini, ya, di Arab Saudi sana, penguasa Arab Saudi. Dulunya itu mereka itu nggak begitu penting di wilayah itu, tapi Hijaz ini yang merupakan wilayah penting di Arab itu, di daerah Mekah, Madinah, dan sampai ke Jeddah itu dulunya adalah wilayah yang dilewati perdagangan internasional, ya, jalur sutra lewat dari situ, dari barat, kemudian dari Persia. Nah, pada saat Ali menjadi khalifah itu Persia sudah ditaklukkan, ya. Jadi sebelum Islam itu ada dua dinasti atau dua emporium, dua kekaisaran besar di dunia itu yang bersaing, ya. Jadi persis kalau ya dulu juga, ya. Jadi dari masa klasik sampai sekarang ini itu yang terjadi adalah ada duopoli gitu, ada dua kekuatan besar yang selalu bersaing untuk menjadi yang terkuat. Jadi sebelum Islam itu antara Bizantium, ya, di Eropa Timur, atau Kerajaan Romawi Timur, Kekaisaran Romawi Timur, dan Persia, ya. Jadi kalau ada dulu nonton film 300 itu gimana pejuang-pejuang Persia itu 300 orang melawan orang Bizantium itu. Jadi itu yang terjadi sebelum Islam. Nah, ketika Nabi Muhammad wafat di kekhalifahan Abu Bakar, itu Islam yang saat itu masih kecil, itu memutuskan untuk menyerang Persia, ya. Jadi itu kekaisaran besar yang sudah berabad-abad itu didirikan, itu diserang oleh Islam dengan keberanian. Nah, di situ yang paling membanggakan dalam sejarah Islam pada saat itu. Jadi ini saya cerita tentang penaklukan Persia ini itu sebagai latar belakang, ya, kenapa kemudian di sana ketika Ali menjadi khalifah itu ada turbulensi, ada kesulitan dalam mengontrol semua kekuasaan Islam atau semua faksi pada saat itu. Karena ini menjadi titik penting, ya, bahwa saat itu Islam atau kekhalifahan Islam itu tidak hanya terbatas di sekitar Hijaz, ya, tetapi sudah meluas, bukan hanya seluruh dunia Arab, tapi sudah juga menginvasi Persia pada saat itu. Sementara Persia seperti saya katakan itu adalah kerajaan besar. Jadi Anda bayangkan kalau di zaman modern sekarang ini itu seperti Cina dengan Amerika sekarang, ya. Dan kita di Indonesia ini bukan apa-apa, itu menginvasi salah satu dari dua kekuatan itu gitu dan menaklukkannya. Itu setara dengan itu kejadiannya. Anda bayangkan. Itu yang terjadi pada saat itu. Nah, jadi penaklukan kekaisaran Persia itu atau kekaisaran Sasanid pada saat itu oleh pasukan Muslim itu bukan terjadi dalam satu hari sekali pukul gitu, enggak. Tetapi itu memakan waktu 18 tahun. Ya, dimulai dari kekhalifahan Abu Bakar, kekhalifahan Abu Bakar radhiyallahu anhu itu dimulai pada tahun 633 penyerangannya dan selesainya itu 651
Masehi itu di masa kekhalifahan Umar bin Khattab ya, dan sejarahnya kita juga tahu bagaimana Umar bin Khattab juga syahid karena ditikam oleh seorang munafik yang berpura-pura masuk Islam dan kemudian menikam Khalifah Umar saat sedang sholat, dan itu adalah seorang Persia. Ya, jadi ada banyak teori pada saat itu mengatakan bahwa itu dia itu dikompori oleh musuh politiknya Umar, tetapi ada juga yang mengatakan itu dia karena dendam bahwa kekaisarannya, emporium yang begitu besar itu ditaklukkan oleh Islam, ditaklukkan oleh Umar pada saat itu. Nah, jadi seperti itu kejadiannya ya, bagaimana relatif kecil Islam. Ya bayangin aja lah, Indonesia itu menaklukkan salah satu antara Amerika atau Cina untuk saat ini. Jadi setelah Nabi Muhammad wafat pada saat itu tahun 632 Masehi ya. Jadi tahun 632 Masehi ini khalifah pertama kita, Khalifah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu itu mengirim ekspedisi ke Persia di bawah komando salah satu jenderal terbaik Islam sepanjang sejarah, Khalid bin Walid ya. Jadi terjadilah tahun 633 itu pertempuran rantai, namanya pertempuran rantai. Nah, pasukan Khalid bin Walid saat itu menghadapi Persia di bawah komando itu Jenderal Hormuz, namanya Hormuz di dekat sungai Efrat ya. Nah, di sini Khalid bin Walid itu betul-betul namanya menjadi harum karena di dalam pertempuran dengan pasukan Islam yang sangat sedikit pada saat itu, Khalid bin Walid melakukan satu strategi cerdas gitu. Jadi meskipun jumlahnya lebih sedikit dari tentara Persia, Khalid bin Walid dan pasukan muslimin itu berhasil mengalahkan pasukan Persia yang lebih besar tersebut gitu. Nah, kemudian setelah pertempuran itu terjadi lagi pertempuran Wajah namanya di tahun 633 Masehi juga ya. Waktu itu Khalid, kalau kata orang Eropa yang menganalisa strategi perang pada saat itu, dia melakukan double envelopment atau mengepung dari dua sisi ya. Jadi dikepung dari dua sisi sama Khalid bin Walid. Jadi sebelumnya itu kalau yang mengikuti sejarah-sejarah klasik itu ada penaklukan dari Hannibal yang datang dari Kartago itu untuk menaklukkan Eropa. Jadi strateginya itu mirip dengan strateginya Hannibal yang dilakukan oleh Khalid bin Walid ini. Dan di situ pasukan Persia yang besar dihancurkan total oleh Khalid bin Walid dan pasukan muslimin yang dia pimpin. Nah, pertempuran Wajah ini dilanjutkan dengan pertempuran Ulais. Dan sekali lagi di situ pasukan Persia berusaha bertahan, tapi hancur total dihabisi oleh pasukan muslimin saat itu. Jadi begitu dahsyatnya perang saat itu, sampai-sampai sungai yang dekat pertempuran ini disebut sungai darah. Karena begitu banyaknya mayat yang jatuh ke dalamnya pada waktu itu. Nah, setelah serangkaian kemenangan ini, Khalid melebut Al-Hirah ya. Khalid bin Walid itu melebut Al-Hirah, kota penting di Irak sekarang untuk menjadi basis utama untuk menuju ke Persia di barat itu. Jadi saat itu Irak itu masih wilayah Persia ya. Nah, tapi setelah kemenangan-kemenangan beruntun ini, tahun 634, Khalid dipanggil oleh Khalifah Abu Bakar, ditarik dari Persia untuk ke medan perang di Suriah. Ya, di Suriah itu menghadapi Bizantium. Jadi Islam yang waktu itu kecil bukan cuma satu, bukan yang dilawan itu bukan cuma Persia, dua-dua diajak perang gitu. Persia atau kayak sekarang di Cina dilawan, Amerika juga dihajar gitu. Nah, jadi waktu itu pasukan di Persia ini diganti sama jenderal lain karena Khalid bin Walid ini dipanggil ke Suriah ya, untuk melawan Bizantium. Nah, jadi itu terus terjadi pertempuran panjang gitu dengan Persia ya, 18 tahun bayangin. Dan puncak penaklukan itu terjadi setelah khalifah pertama kita Abu Bakar, satu-satunya khalifah yang artinya wafat dengan wajar. Satunya dari Khulafaur Rasyidin itu wafat dengan wajar, tidak diintervensi dari luar, itu almarhum. Dan kemudian umat memilih Umar bin Khattab sebagai khalifah kedua ya, Khulafaur Rasyidin ini yang memerintah dari 636 sampai 651 Masehi ya, Umar bin Khattab. Jadi lumayan lama Umar memimpin selama 15 tahun. Nah, di masa kepemimpinan Umar inilah penaklukan yang paripurna terhadap Persia itu terjadi ya. Jadi ketika Umar kesampingkan dulu Bizantium, itu Umar fokus betul-betul ke penaklukan Persia. Jadi pada saat itu di Umar itu dimulai ketika di tahun Umar
terpilih menjadi khalifah itu terjadilah pertempuran Qadisiyah. Ya, Qadisiyah itu yang menjadi titik balik atau disebut pertempuran titik balik itu Qadisiyah itu tahun 636 Masehi. Jadi waktu itu pasukan Muslim itu sekitar 30.000 orang cuman pasukannya. Itu dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya. Sementara pasukan Persia saat itu ada 100.000 orang dipimpin oleh Rostam Farrozat. Ya. Jadi di situ meskipun kalah jumlah, pasukan Muslim ini menang setelah bertempur selama 4 hari. Gitu. Dan Rostam terbunuh dan Persia kehilangan kendali atas Irak. Irak menjadi milik Muslim pada saat itu. Nah, yang paling dahsyat itu tahun 637. Itu pasukan Muslim menyerang ibu kota Persia saat itu, Ctesiphon. Ya, itu ibu kota Persia. Nah, waktu itu pasukan Muslim itu merebut ibu kota Persia, Ctesiphon. Dan kemudian itu posisinya di dekat Baghdad untuk saat ini, dekat Baghdad, Ctesiphon ini. Di situ Muslim mendapatkan ghanimah atau namanya harta pampasan perang yang sangat besar ketika jatuhnya Ctesiphon ini. Saat itu ya, Muslim mendapatkan harta pampasan perang yang belum pernah terbayangkan jumlahnya sebelumnya. Ya bayangin aja gitu ya, Cina itu jatuh, Beijingnya itu jatuh, berapa banyak kekayaan negara di sana dan itu semua jatuh ke tangan Muslim. Ya, jatuh ke tangan Muslim pada saat itu dan Kaisar Persia pada saat itu Yezdegerd III itu melarikan diri ke arah timur. Setelah penaklukan Ctesiphon itu ada terjadi pertempuran Nahawan itu 642 Masehi, itu yang kemenangan besar Muslimnya ya. Ini pertempuran ini dianggap menjadi akhir dari dominasi Persia ya. Setelah kekalahan ini Persia nggak pernah lagi melakukan perlawanan serius terhadap pasukan Muslim. Nah, tahun 651 itu resmilah berakhir Kekaisaran Sasanid. Ya. Pada saat itu Kaisar Persia yang sudah kalah itu, ya Yezdegerd III itu terus melarikan diri gitu. Tapi akhirnya dia terbunuh oleh pengkhianat dari pasukannya sendiri di Merv di Turkmenistan untuk saat ini ya. Dan dengan kematiannya Yezdegerd III ini, Kekaisaran Persia pun resmi runtuh dan menjadi bagian dari dunia Islam. Nah, jadi seperti awal video tadi saya bilang, pentingnya kita belajar sejarah yang benar itu adalah untuk menjadi cermin ya, untuk kita itu berkaca. Apa yang baik di sana kita ambil, apa yang buruk jangan kita ulangi gitu. Nah, karena itu perlu kita analisa juga kenapa waktu itu pasukan Muslim bisa mengalahkan Persia yang begitu besar ya. Bayangkan Indonesia kayak begini mengalahkan salah satu antara Cina atau Rusia dengan Amerika gitu yang lebih modern. Gimana faktornya? Jadi waktu itu paling tidak ada 4 faktor keberhasilan pasukan Muslim saat itu menaklukkan Persia. Ya, pertama itu pasukan Muslim mempunyai strategi militer yang lebih unggul. Ya, jadi komandan jenderal yang seperti Khalid bin Walid dan Sa'ad bin Abi Waqqas itu melakukan taktik itu bukan taktik-taktik yang udah ada gitu, taktik klasik. Mereka itu kreatif gitu. Jadi mereka melakukan taktik yang inovatif yang belum pernah kepikir sama orang sebelumnya dan lebih fleksibel. Dia nggak kaku dengan taktik itu. Dan dibandingkan strategi Persia ini yang udah paten gitu, udah mapan. Kalau ada serangan begini. Jadi mereka itu kebingungan dengan taktik dari jenderal-jenderal Muslim ini ya, Khalid bin Walid dan Sa'ad bin Abi Waqqas ini. Dan kemudian satu lagi yang membuat kemenangan itu moral pasukan tinggi. Jadi itu yang sering diceritakan oleh ulama-ulama kita, umpamanya di dalam kajian-kajian yang memuji tentang pasukan Muslim awal itu seperti ketika Aceh melawan Belanda, itu persis kejadiannya seperti itu. Makanya Belanda itu jeri di Aceh, sampai ketika mereka kembali setelah proklamasi kemerdekaan itu, Aceh adalah wilayah yang nggak berani mereka sentuh saat itu. Ya, Aceh nggak berani mereka sentuh. Karena apa? Karena moral pasukan itu, pasukan Muslim ini berperang dengan keyakinan, dengan semangat jihad gitu. Keyakinan kalau kita mati di sini kita itu akan masuk surga. Itu yang kemudian diadopsi oleh pasukan-pasukan Muslim di dalam penjajahan. Ya salah satunya Aceh yang legendaris sampai sekarang ini ya, sampai Belanda aja betul-betul takut, betul-betul ketakutan. 30 tahun mereka itu nggak bisa menaklukkan Aceh sampai kemudian mereka bisa akhirnya menguasai Aceh, tapi nggak pernah sepenuhnya betul-betul menguasai saat itu ya. Sampai Indonesia merdeka pun perlawanan terhadap Belanda itu masih ada gitu. Dan itu semangatnya sama dengan pasukan Muslim ketika menyerang Persia saat itu ya. Nah, sebaliknya di pasukan Persia saat itu
itu mereka itu bertempur dengan keterpaksaan gitu. Mereka digaji, mereka itu bertempur itu bukan karena hati, bukan karena niat jihad, bukan karena ingin masuk surga, bukan karena agama gitu. Itu yang membedakan. Dan ketiga, faktornya itu pada saat itu memang Persia itu sedang lemah secara moral karena mereka perang bertahun-tahun melawan Bizantium. Jadi perang yang lama ini itu melemahkan moral pasukannya, rakyat itu udah lelah berperang pada saat itu. Nah, karena Persia udah kelelahan, mereka juga kehilangan banyak sumber daya dalam perang melalui Bizantium itu. Jadi ketika pasukan Muslim datang dengan semangat tempur seperti itu, mereka betul-betul kelabakan dan akhirnya mereka kalah. Nah, kemudian faktor keempat, itu yang paling penting sebetulnya di dalam perang itu ya, itu bagaimana dukungan dari rakyat setempat ya. Seandainya rakyat di suatu negara itu ketika perang penuh dia itu mendukung negaranya, apalagi negara sebesar Kekaisaran Sasanid itu nggak akan ada peluang gitu. Nah, kejadiannya pada saat itu rakyat dari Persia ini nggak puas dengan kepemimpinan dinasti atau Emporium Sasanid ini ya, ada banyak korupsi, ada banyak tekanan seperti pajak tinggi, diskriminasi terhadap penganut agama yang bukan Zoroaster ya, Zoroastrian gitu, yang kalau dalam Islamnya disebut Majusi, ada diskriminasi seperti seperti Malaysia sekarang lah, kira-kira ya, orang-orang yang belum yang bukan tipe M itu kan didiskriminasi di sana, diperlakukan tidak adil. Itu satu saat kalau terjadi perang, itu rakyat-rakyat non tipe M itu belum tentu mereka itu akan mendukung penuh Malaydes ini karena mereka di sana diperlakukan tidak adil. Kita lihat bagaimana ada tipe C itu yang sudah tidak tinggal di Malaydes menggunakan bendera mereka sebagai lap. Jadi kondisi di Persia pada saat itu kurang lebih seperti itu. Rakyatnya itu tidak solid. Rakyatnya itu tidak sepenuhnya mendukung Persia ini dan mereka juga mendengar bagaimana Muslim memimpin ya di Madinah pada saat itu di masa Khalifah Abu Bakar dan juga Umar itu begitu mengayomi umat-umat non-Muslim ya, orang Yahudi di sana bisa hidup tenang dilindungi oleh Islam, kekhalifahan Islam ya, yang Kristen juga begitu. Jadi orang-orang di Persia pada saat itu rakyat Persia melihat bahwa Islam ini lebih baik, mereka akan lebih baik hidup di bawah Islam itu daripada tetap mempertahankan kekaisaran Sasanid ini gitu. Dan itulah pada saat itu dukungan publik ya, masyarakat itu bukan yang mendukung negaranya yang sedang diserang saat itu, tapi mereka itu lebih ingin berada di bawah kekuasaan Muslim. Nah, itu yang terjadi dari empat faktor inilah yang membuat kemudian Persia yang sebegitu besar pada saat itu bisa ditaklukkan. Kemudian apa dampak dari penaklukan Persia ini ya? Jadi dampak penaklukan Persia ini terjadilah Islamisasi dan Arabisasi di Persia itu. Jadi meskipun ketika itu datang Islam langsung menjadi kekuatan dominan di Persia ini, tapi proses Islamisasi Persia ini waktunya nggak setahun 2 tahun, jadi itu berabad-abad prosesnya untuk Islamisasi Persia ini gitu. Dan bahasa Arab saat itu menjadi bahasa administrasi, tapi budaya Persia tetap bertahan, bahkan mempengaruhi peradaban Islam. Nah, disitulah terjadi percampuran peradaban di Persia itu ya. Dan ini beberapa munculnya pengaruh Persia di dalam Islam ya. Setelah penaklukan itu banyak cendekiawan, karena ini emporium besar Persia ini, mereka banyak cendekiawannya dan banyak pejabat Persia itu masuk Islam. Ya, dan mereka membawa kontribusi besar dalam peradaban Islam saat itu ya, termasuk filsafat, sains, sastra itu dibawa dari peradaban Persia ini ya. Sekali lagi kita kembali ke Mekah, ke Hijaz pada saat itu, di sana tidak ada satu kerajaan besar, tidak ada satu administrasi yang besar, jadi mereka tidak memiliki landasan untuk mengembangkan sains, filsafat begitu. Mereka hanya tempat lewat-lewat pedagang gitu. Jadi tidak ada pada saat itu namanya satu kebudayaan besar ya, satu sains atau satu peradaban yang sangat besar di Hijaz itu. Jadi pertama kalinya Islam itu mengadopsi satu peradaban besar itu, menginternalisasinya menjadi Islam itu di Persia ini. Nah, terus belakangan dinasti Abbasiyah yang setelah munculnya setelah peruntuhan Umayyah ini itu lebih banyak bahkan dipengaruhi budaya Persia dibandingkan Arab ya. Dan kita ingat dinasti Abbasiyah ini ibu kotanya tidak lagi di wilayah Arab tapi di Baghdad yang pada saat itu merupakan wilayah Persia sebenarnya, itu diubah menjadi ibu kota kekhalifahan itu adalah Baghdad. Nah, ini nanti kelak ketika itu tadi saya ceritakan bahwa Ali wafat gitu,
itu Persia ini akhirnya menjadi basis perlawanan terhadap Umayyah ini, gitu ya. Di situ zaman itu ada banyak orang Persia itu menjadi pendukung Syiah atau imamah gitu ya. Mereka itu percaya hanya keturunan Ali yang berhak untuk memimpin saat itu. Itu karena kedekatan dari Syiah ini dengan keturunan Ali, terutama Hussein ya. Said Hussein itu yang dianggap sebagai korban kekuasaan Umayyah saat itu. Itu nanti saya ceritakan selanjutnya. Nah, jadi itu juga yang kemudian menjadi faktor besar kenapa Umayyah bisa berdiri dan mengalahkan Abbasiyah, berdiri mengalahkan Umayyah ini, itu karena mendapat banyak dukungan dari Persia ini. Jadi kalau kita simpulkan ya, penaklukan Persia oleh Muslim itu bisa terjadi dalam beberapa tahap ya. Pertama, invasi awal itu 633-634 di bawah kekhalifahan Abu Bakar Siddiq, dipimpin oleh Jenderal Khalid bin Walid. Ya, kemudian kedua itu kemenangan besar di Qadisiyah ya tahun 636 itu, dan jatuhnya kota Ctesiphon itu di bawah kekhalifahan Umar bin Khattab ya. Dan ketiga itu di pertempuran Nahawand tahun 642 Masehi yang itu mengakhiri dominasi Persia, dan keempat keruntuhan Kekaisaran Sasanid yang secara resmi tahun 651. Nah, yaitu seperti dikatakan tadi, meskipun Persia itu runtuh, tetapi budaya intelektual Persia itu justru berkembang dan diserap menjadi peradaban Islam. Dan itu yang kemudian kontribusi besar terhadap sastra, administrasi di era Abbasiyah, di kekhalifahan selanjutnya ya. Nah, jadi seperti itu. Sekarang kita kembali ke berdirinya ya, atau bentuknya ke dinasti Umayyah atau kekhalifahan Umayyah. Nah, sejarah berdirinya kekhalifahan Bani Umayyah ini, kalau kemarin kita ceritakan bagaimana syahidnya Utsman bin Affan itu karena adalah fitnah kubra. Nah, berdiri kekhalifahan Umayyah ini yaitu konflik politik yang berujung kepada berakhirnya masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib ya. Dan naiknya Muawiyah bin Abu Sufyan ini sebagai khalifah pertama dinasti Umayyah ini, itu bisa kita lihat ya, bagaimana memahaminya, kita bisa melihat peristiwa kunci di belakangnya dan juga sejarahnya. Siapa si Abu Sufyan ini, dan kemudian Muawiyah ini yang menjadi khalifah pertama dari Bani Umayyah ini. Ya, jadi kita lihat dulu latar belakangnya gimana Bani Umayyah ini. Nah, jadi ini kita harus kembali ke zaman Mekah atau Hijaz pra-Islam ya, Hijaz secara keseluruhan lah. Bani Umayyah ini ya, Bani Umayyah ini adalah satu dari kabilah di Quraisy. Ya, jadi di saat itu kan sukunya secara total itu mereka itu adalah Quraisy. Yang tinggal di Mekah ini adalah suku Quraisy gitu. Nah, di dalam suku Quraisy ini ada beberapa kabilah. Salah satunya yaitu kabilah Bani Umayyah ini ya, itu mereka itu yang berasal dari keturunan Umayyah bin Abdul Syams. Nah, itu makanya disebut Bani Umayyah. Itu mereka itu ada rivalnya di Mekah ini. Rival dari Bani Umayyah ini adalah keturunan Bani Hashim. Ya, keturunan Bani Hashim itu keturunan dari Hashim bin Abdul Manaf. Nah, Bani Hashim ini adalah keluarga dari Nabi Muhammad SAW. Bani Hashim. Itu persaingan itu mereka itu bersaing ketat lah di dalam Quraisy ini antara Umayyah dan Ibnu Hashim ini ya, keluarga Nabi Muhammad itu. Jadi sebelum Islam datang, itu Bani Umayyah ini adalah kelompok bangsawan kaya yang menguasai perdagangan di Mekah. Mereka itu bangsawan kaya Bani Umayyah ini. Tapi setelah Islam berkembang, itu beberapa tokoh utama Bani Umayyah, termasuk Abu Sufyan bin Harb, itu ayahnya Muawiyah, itu menentang keras Nabi Muhammad dan menjadi musuh utama di perang Uhud. Ya, kalau yang kita belajar sejarah Islam, perang Uhud itu lawan Bani Sufyan. Ada yang dikatakan Hindun, istrinya Bani Sufyan itu mengunyah jantungnya Hamzah gitu, pamannya Nabi yang dibunuh. Sebegitu kebenciannya pada saat itu antara Bani Umayyah ini dengan Islam pada saat itu ya, Abu Sufyan ini gitu. Jadi terus kemudian di perang Khandak juga itu masih melawan orang-orangnya Abu Sufyan ini yang menjadi Bani Umayyah. Nah, mereka ini itu musuh Islam yang paling kuat pada saat itu, menolak ya, dan itu juga yang menjadi pemicu Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, itu karena tekanan kuat dari Bani Umayyah ini ya. Dan mereka itu baru masuk Islam setelah peristiwa yang kita kenal dengan Fatu Makkah. Ya, Fatu Makkah itu atau penaklukan Makkah
yang pada tahun 630 Masehi, Islam yang sudah begitu kuat di Madinah itu kembali dengan gagah ke Mekah, ya, ke Mekah, dan menaklukkan Mekah itu tanpa darah, tanpa pertempuran sama sekali. Karena sudah begitu dominan, sudah begitu kuat pada saat itu, Mekah nggak bisa melawan, tunduk sepenuhnya tanpa perlawanan, ya, saat itu. Tetapi istimewanya Nabi Muhammad pada saat itu, ketika Abu Sufyan menyatakan diri masuk Islam, itu sudah tidak diganggu lagi. Bahkan Mekah itu dibiarkan tetap di dalam kekuasaan dari Abu Sufyan. Nah, pada saat itu Muawiyah, putra dari Abu Sufyan ini, diangkat sebagai gubernur Syam. Syam itu Suriah untuk saat ini, itu oleh Khalifah Umar bin Khattab. Ya, kenapa diangkat menjadi gubernur Syam? Itu dulu jauh karena Muawiyah ini kan dia orang dari Bani Umayyah ini yang bangsawan lama. Mereka itu biasa mengatur banyak orang, mengatur banyak harta, ya, perdagangan dan segala macam gitu. Keluarga itu memang dia tumbuh di dalam lingkungan keluarga seperti itu. Jadi dia itu cakap di dalam administrasi, dia itu jago nih di dalam administrasi. Nah, terus itu atas alasan itu kemudian Muawiyah diangkat oleh Umar bin Khattab itu menjadi gubernur di Syam, tadi di Suriah, ya, yang langsung berhadapan-hadapan dengan Bizantium itu. Nah, kemudian posisinya sebagai gubernur Syam ini menguat di masa kekhalifahan Utsman bin Affan yang menggantikan Umar, ya, menggantikan Umar bin Khattab, karena Utsman bin Affan ini sendiri, dia itu bagian dari keluarga Umayyah ini, ya. Dia juga dari Bani Umayyah gitu. Nah, itu yang membuatnya di cerita pertama dulu yang banyak orang menjadi tidak puas karena Utsman banyak menempatkan keluarganya dari Bani Umayyah ini di pos-pos penting, di pos-pos basah gitu, yang menimbulkan pemberontakan dan akhirnya beliau sendiri pun syahid, dibunuh oleh orang Islam sendiri di saat sedang membaca Al-Quran. Nah, sekarang kita bicara tentang peristiwa penting dan perang saudara yang membuat mencuatnya nama Muawiyah ini, ya. Jadi setelah Khalifah Utsman bin Affan, saya cerita di video sebelumnya, dibunuh tahun 656 Masehi itu, kekuasaan jatuh ke tangan Ali bin Abi Thalib. Setelah umat itu meminta beliau untuk menggantikan Utsman bin Affan, ya. Tetapi itu tadi, ya, karena Islam atau kekhalifahan Islam bukan lagi hanya di sebatas Hijaz, ya, sebatas Mekah, Madinah dan Hijaz secara keseluruhan, tetapi sudah menyebar kemana-mana, termasuk Persia tadi, makanya menjadi preambulinya tadi sudah ditaklukkan, ya, dan kemudian Muawiyah juga sudah menjadi penguasa Syam, ya, di Damaskus sana. Jadi sudah luas sekali pada saat itu kekuasaan dari kekhalifahan Islam. Nah, itu Ali ditekan oleh Bani Umayyah ini untuk menuntut balas atas kematian Utsman, ya. Sementara orang yang membunuh Utsman ini pun karena tidak puas dengan apa yang dilakukan Utsman. Jadi Ali pada saat itu betul-betul dalam posisi yang sangat sulit, ya. Dia ditekan dari kanan oleh orang-orang yang nggak puas dengan kepemimpinan Utsman bin Affan, yang nepotisme menurut mereka menempatkan keluarganya sendiri, Bani Umayyah itu di posisi-posisi penting, sehingga rakyat merasakan ketidakadilan, ya, soal tanah yang dijual diberikan kepada keluarganya, sementara banyak rakyat yang lebih membutuhkan. Jadi ada banyak ketidakpuasan di publik gitu. Jadi saat itu ada tekanan pada Ali ini menghadapi publik di akar rumput yang menginginkan keadilan, yang merasa tidak puas dengan kepemimpinan Utsman, dan dari atas, dari kaum bangsawan, pejabat, dan orang-orang berkuasa ini juga menekan Ali pada saat itu untuk menuntut balas atas kematian Utsman. Posisi Ali saat itu begitu, ya. Dia itu mau memilih rakyat yang merasa dipinggirkan di masa kekhalifahan Utsman atau para pejabat dan orang-orang yang berkuasa ini yang ingin menuntut kematian Utsman. Posisinya Ali bin Abi Thalib pada saat itu seperti itu. Nah, ketegangan inilah yang kemudian berujung menjadi perang Siffin yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya tahun 657 Masehi. Dan di sana antara pasukan Ali dan Muawiyah. Dan akhirnya perang ini ketika Ali sudah hampir menang, Muawiyah dengan strateginya itu malah mengajak diselesaikan dengan diplomasi atau tahkim, ya, yang dianggap. Nah, itu juga yang membuat kemudian kaum Khawarij itu tidak puas dan meninggalkan Ali karena udah hampir menang aja kok masih mau aja ditipu sama Muawiyah. Jadi dia merasa nggak
mereka itu merasa itu sangat tindakan yang bodoh lah ya, tindakan yang tidak bijaksana, dan kemudian mereka melihat Ali ini sama Muawiyah nggak bisa dipakai, nih mereka itu udah bukan Islam lagi, dan itu yang mereka keluar dan menjadi teroris ya, mereka menyerang pasukan Islam terus secara sporadis, secara bergerilya dari Khawarij ini, sampai puncaknya yaitu seorang Khawarij ya, Abdurrahman bin Muljam itu seorang hafiz yang sholatnya itu nggak pernah tinggal ya, sholat tahajud, sholat duha, semua sholat sunatnya itu tidak pernah ketinggalan. Itu yang membunuh Ali sambil berteriak Allahu Akbar dia pada saat itu. Nah itu yang terjadi ya. Dan akhirnya itu terjadi tahun 661 Masehi. Inilah yang menjadi titik tolak kebangkitan kekhalifahan Bani Umayyah. Nah setelah Ali wafat, sebenarnya umat pada saat itu menginginkan dan meminta Hasan bin Ali, anaknya Ali itu untuk menjadi khalifah. Dan memang terjadi, Hasan dipilih menjadi khalifah dan menjadi khalifah, tetapi mendapat tekanan besar dari Muawiyah. Nah, mendapat tekanan besar seperti ini, Hasan memilih untuk berdamai pada saat itu dengan Muawiyah. Alasan Hasan supaya menghindari perang saudara yang lebih besar gitu ya. Mirip-mirip dengan Gus Dur kemarin lah, waktu dilengsarkan dibilang nggak ada kekuasaan itu yang perlu dipertahankan dengan darah gitu ya, dengan banyak kematian. Hasan kurang lebih seperti itu pada saat itu. Jadi dia memilih untuk menandatangani perjanjian damai. Hasan menyerahkan kekuasaan ini kepada Muawiyah dengan syarat. Hasan minta syaratnya saat itu, setelah Muawiyah wafat, itu kepemimpinan akan kembali ke umat Islam untuk dipilih secara bebas. Jadi Hasan ini meminta di dalam perjanjian damai itu ditandatangani, Islam tetap menggunakan sistem yang hari ini kita kenal sebagai sistem demokrasi, yaitu kekuasaan itu di tangan rakyat, ya di tangan umat. Pada saat itu umatlah yang memilih khalifahnya gitu ya. Dan Muawiyah setuju ditandatangani perjanjian ini, dan Muawiyah pun jadi khalifah. Tapi setelah Muawiyah berkuasa, lain lagi ceritanya. Dia mengubah sistem kekhalifahan yang dari sistem pemilihan atau yang sekarang kita kenal dengan nama demokrasi. Saat itu belum ada istilah demokrasi ya. Jadi pemilihannya itu dari umat, menjadi sistem monarki turun-temurun seperti di Bangladesh. Ya, jadi seperti di Bangladesh, nggak seperti di kita ini turun-temurun, dan inilah menjadi titik awal berdirinya dinasti Umayyah. Ya, untuk kita yang hidup 1400 tahun setelah peristiwa tersebut ya, di tahun 661 Masehi ini, mungkin banyak yang bertanya-tanya ya, kok begitu gampang Hasan menyerahkan kekuasaan itu kepada Muawiyah ya, yang sementara dia itu yang paling berhak sebenarnya. Dan itu juga di dalam pikiran orang-orang Syiah pada saat itu, bahwa Hasan ini dia itu bisa dikatakan darah biru lah dalam Islam ya. Sampai sekarang ini banyak orang yang mengaku-mengaku Habib, keturunan dari Hasan dan Husain itu di sini, entah ia Habib entah enggak, sampai mengawini perempuan-perempuan, istri orang bisa diambil. Kalau ceritanya seperti itu sekarang ini ya di dalam masyarakat, begitu dihormatinya Hasan ini. Dan Hasan ini adalah satu dari dua cucu sayang Nabi, Hasan dan Husain itu. Kenapa dia menyerahkan kekuasaan begitu mudah kepada Muawiyah gitu ya? Jadi ada beberapa sebenarnya latar belakangnya. Hasan sendiri nggak semudah itu sebenarnya menyerahkan kepada Muawiyah ya. Jadi itu apa alasan Muawiyah juga ya? Alasan dia kenapa harus dia menjadi khalifah itu? Kenapa bukan Hasan gitu? Kenapa harus dia? Nah itu kan yang menjadi pertanyaannya. Banyak pertanyaan, kenapa harus Muawiyah? Siapa sih orang ini tiba-tiba muncul kok dia yang menjadi khalifah gitu? Jadi itu kejadiannya setelah Ali bin Abi Thalib dibunuh itu, dijelaskan itu tahun 661, Hasan bin Ali ini, putra tertuanya Abi Thalib, itu dibaiat sebagai khalifah. Ya, dibaiat sebagai khalifah kan diminta oleh umat, oleh mayoritas muslim di Kufah, saat itu sudah di Irak ya, yang menjadi pusat kekuasaannya. Tetapi yaitu dia mendapat perlawanan dari Muawiyah bin Abu Sufyan ini, yang gubernur Syam. Alasan dari Muawiyah menolak kepemimpinan Hasan ini dan mengklaim dirinya pemimpin yang lebih sah ya daripada Hasan, itu karena ia beralasan kalau Hasan ini nggak bisa dipercaya untuk menegakkan keadilan atas kematian Utsman bin Affan. Jadi Muawiyah ini tetap menjadikan kematian Utsman bin Affan itu sebagai alasan untuk berkuasa ini ya. Jadi itu terus yang dipegang Ali. Hasan ini terlalu lemah, kata dia. Hasan ini terlalu lemah, nggak akan bisa dia itu menegakkan keadilan ya, karena itu tadi ya
pilihannya itu antara publik di akar rumput atau penguasa, ya, elit gitu. Itu yang terjadi di Ali, dan itu diwarisi oleh Hasan, ya. Dilema tersebut itu diwarisi oleh Hasan. Dia berpihak kepada akar rumput yang merasa diperlakukan tidak adil di masa kekhalifahan Utsman, atau memilih dengan para elit yang menuntut orang yang membunuh Utsman ini untuk dihukum. Hasan juga menghadapi dilema yang sama dengan almarhum ayahnya Ali, ya. Nah, jadi Muawiyah terus menekankan itu gitu. Hasan ini nggak bisa, Hasan ini terlalu lemah. Dia itu nggak akan bisa menegakkan keadilan gitu. Nah, itu yang kemudian Muawiyah dengan alasan itu dia mengirimkan pasukan besar dari Syam ke Irak untuk menekan pemerintahan Hasan. Jadi dia kirimkan pasukan besar ke situ untuk menekan Hasan ini, ya, karena menurut dia Hasan ini nggak mampu sebagai pemimpin untuk memenuhi tuntutan. Kalau menurut dia sih tuntutan publik, tuntutan masyarakat, kayak politisi sekarang lah, ya. Kalau dia mau berkuasa itu, ya rakyat tidak menyukai kamu, rakyat itu tidak senang dengan presiden. Padahal kalau kita lihat lagi ujung-ujungnya itu kelompoknya sendiri, ya. Jadi Indonesia gelap, nanti Indonesia ini gitu. Kita lihat di belakangnya itu siapa. Jadi mengataskan namakan rakyat itu udah dari dulu sih sudah. Dan ini juga yang dilakukan oleh Muawiyah. Itu salah satunya, ya. Di sini kita bahas ada beberapa alasan yang menyebabkan Hasan kemudian memutuskan mundur dan menyerahkan kekuasaan begitu saja kepada Muawiyah, ya. Pertama tentu saja tekanan militer dari Muawiyah tadi ketika dia kirimkan pasukan besar ke Kufah ini, ya, bayangin aja gitu, umpamanya di Jakarta gitu pemerintahan ada satu entah jenderal yang menguasai pasukan gitu, tiba-tiba dia kepung aja Jakarta, dia kepung kerajaan gitu. Terus yuk kita nego gitu. Situasinya seperti itu, ya. Jadi pasukan Muawiyah ini jauh lebih besar dari pasukan yang dikuasai oleh Hasan, lebih kuat dan lebih terorganisir gitu. Nah, sebenarnya pasukan Hasan juga waktu itu cukup besar, tapi moral tentaranya itu lemah gitu, karena mereka udah kelelahan, ya. Bertahun-tahun perang di bawah Ali melawan Muawiyah dan kelompok Khawarij, bukan namanya Muawiyah ini, tapi Khawarij juga. Jadi perang di situ udah lelah, ya, udah lelah secara mental dan secara fisik pasukannya Hasan ini. Dan bahkan sebelum perang besar terjadi pun, seandainya perang ini melawan Muawiyah, itu pasukan Hasan udah mulai terpecah gitu. Ada beberapa jenderalnya berkhianat yang berpihak ke Muawiyah gitu, ya, mungkin dengan iming-iming, ya, kalau saya berkuasa Hasan itu apa sih, orang kayak begitu, orang lembut gitu, nggak akan dapat lah, dia itu berpihak ke publik gitu, mungkin seperti itu kira-kira yang dijanjikan Muawiyah. Kalau ini kita berkuasa, kamu akan menguasai ini, kamu menguasai ini. Jadi beberapa jenderal dari Hasan itu tergiur dan berpihak ke Muawiyah gitu. Nah, dan itu sebabnya. Jadi pasukan Hasan ini nggak setia gitu. Nah, sebagian besar pasukan Hasan yang ada di Kufah pada saat itu terkenal di publik mengenal sikapnya pelin-pelan gitu. Nah, bahkan bukan kepada Hasan aja, ya, waktu masih ada ayahnya Ali bin Abi Thalib itu mereka udah nggak setia pada Ali bin Abi Thalib. Makanya ketika Hasan mengerahkan pasukan ke Madinah untuk menghadapi Muawiyah, yang terjadi dia malah mengalami pemberontakan di dalam pasukannya sendiri, Hasan ini. Jadi sebagian tentaranya itu malah menyerang tendanya Hasan, bahkan sampai melukai Hasan loh pada saat itu kan. Nah, jadi dalam situasi kayak begini Hasan akhirnya sadar gitu, dia nggak bisa mengandalkan pengikutnya ini, ya. Cuman bilang, oh ya kami setia, kamu itu cucu Nabi, kamu ini nih. Omongan seperti itu, tetapi dalam realitasnya tindakan mereka nggak seperti yang mereka omongkan, ya. Jadi nggak seperti yang mereka omongkan. Ya banyak juga kita seperti itu. Nanti di dalam perjuangan itu biasa kita, ya, ketika kita maju, ayo kami di belakang kamu gitu. Tapi begitu kita udah masuk, itu tinggal semua, ya, aku ini kayak begini nih, aku ini gitu. Itu juga yang terjadi, yang dialami oleh Hasan pada saat itu, ya. Jadi kemudian karena situasinya seperti itu, nah kemudian karakter dari Hasan sendiri, ya, secara pribadi. Jadi cucu Nabi ini kan dua nih, Hasan dengan Husain. Hasan ini dia orang yang lebih lembut gitu. Dia itu bukan orang yang suka meledak-ledak dan kemudian ayo kita perang. Beda dengan Husain adiknya. Kalau Husain ini itu keras ya. Ini kita menegakkan keadilan, harus keadilan. Nah, Hasan ini nggak begitu. Dia itu lebih lembut gitu. Jadi dia itu lebih cenderung kepada perdamaian daripada perang. Hasan juga mikirnya jauh gitu. Kalau ini konflik terus, yang korbannya itu rakyat gitu ya. Korbannya itu umat. Banyak Muslim sia-sia. Kita perang, Muslim juga yang mati gitu. Jadi akhirnya Hasan itu lebih memilih dia itu mundur aja
untuk menyelamatkan nyawa umat Islam pada saat itu daripada mempertahankan kekuasaan yang penuh darah. Makanya ya, kalau di dalam orang Prancis bilang l'histoire répète gitu. L'histoire répète itu seperti mengingatkan kita ketika Gus Dur mundur gitu, ketika ditekan kanan kiri di Indonesia. Gus Dur pun persis seperti Hasan ini cara berpikirnya, ngapain sih pertahankan kekuasaan ini, dan itulah keluar sampai ucapan legendaris dari Gus Dur, dia bilang nggak ada kekuasaan di dunia ini yang layak dipertahankan mati-matian. Nah, jadi Gus Dur mundur pada saat itu, meskipun itu melanggar konstitusi apa yang dilakukan terhadap Gus Dur itu, dia memilih mundur untuk menyelamatkan Indonesia yang lebih besar ya, supaya tidak ada pertumpahan darah. Jadi itu mirip-mirip seperti kejadian ketika Hasan menyerahkan kekuasaan kepada Muawiyah ya. Nah terus karena itu Hasan juga ingat apa yang dikatakan oleh kakek kesayangannya, tentu saja Rasulullah SAW, dikatakan sesungguhnya putraku ini, katanya Nabi menyebut putranya, cucunya juga, Hasan adalah seorang pemimpin. Suatu hari, katanya Nabi itu dalam hadis riwayat Bukhari, suatu hari nanti Allah akan mendamaikan dua kelompok umat besar Islam melalui dirinya. Jadi itu Nabi dulu pernah berkata seperti itu semasa hidup, itu ada di hadisnya sahih riwayat Bukhari. Itu Nabi pernah mengatakan itu. Hasan ingat kata-kata kakeknya itu gitu. Jadi sebagian sejarawan Islam ini itu meyakini bahwa Hasan merasa dia terpengaruh oleh omongan kakeknya itu pada saat kejadian itu ya, ketika Muawiyah memaksa dia. Jadi dia ingat kata kakeknya, mungkin ini kata kakek dulu, jadi hentikan perang saudara dan mempersatukan kembali kaum muslimin. Dan disitulah kemudian berdiri dinasti Muawiyah. Kemudian Hasan mendatangani perjanjian perdamaian dengan Muawiyah. Itu seperti saya cerita tadi ya, yang dikenal sebagai Sulh Al-Hasan atau Sulh Al-Hasan, itu perdamaian dari Hasan ya. Dan isi perjanjian itu meliputi pertama, Hasan menyerahkan kekuasaan kepada Muawiyah dengan syarat ya, Muawiyah tidak menjadikan kekhalifahan sebagai monarki turun-temurun. Artinya Hasan tetap menuntut bahwa meskipun Muawiyah menjadi khalifah seperti itu, tetapi kekhalifahan Islam itu tetap menggunakan sistem yang saat ini kita kenal dengan sistem demokrasi, yaitu kekuasaan tertinggi itu di tangan umat. Ya, kekuasaan tertinggi itu di tangan umat. Muawiyah setuju. Kedua, Hasan menuntut Muawiyah itu harus memerintah berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Muawiyah setuju. Ya. Terus Hasan dan keluarganya harus diberikan keamanan dan perlindungan penuh. Muawiyah juga setuju. Dan kemudian tidak ada balas dendam terhadap pengikut Ali. Keempat. Nah, Muawiyah menerima bulat-bulat 4 perjanjian itu, tetapi akhirnya kita tahu sejarah mencatat bahwa dia tidak sepenuhnya menepati janjinya. Kita lihat dampak dari perjanjian ini, apa yang terjadi kemudian. Akhirnya Muawiyah menjadi khalifah pertama Bani Umayyah. Ya, 651 tadi. Dan kemudian kekhalifahan yang awalnya itu adalah demokrasi, kekhalifahan itu, kekuasaan tertinggi ada di tangan umat, ya, khalifah dipilih oleh umat, berubah menjadi sistem monarki turun-temurun, seperti di Bangladesh. Ya, kemudian Hasan mengundurkan diri dari dunia politik dan hidup tenang di Madinah. Ya, tapi pengikut Ali, Syiah, ya, itu kecewa dengan keputusan Hasan gitu. Nah, tahun 670 Hasan wafat dalam keadaan misterius, nggak tahu ya. Jadi banyak yang curiga itu pembunuhan, ya aneh meninggalnya Hasan itu, banyak misterius dia meninggalnya. Nah, banyak sejarawan itu menduga Hasan itu diracun atas perintah Muawiyah karena dianggap masih bahaya laten gitu Hasan ini ya, karena dia masih dianggap ancaman terhadap dinasti Umayyah. Tetapi itu nggak pernah terbukti ya, nggak pernah terbukti ya dugaan itu. Tetapi kematiannya itu misterius. Banyak yang menduga itu tadi, itu bahwa itu nggak wajar kematian dari Hasan ini. Dan siapa lagi yang yang paling merasa berkepentingan ya, yang paling diuntungkan dengan kematian Hasan ya tentu saja Muawiyah. Nah, jadi seperti itu ya. Itu adalah preambuli bagaimana perpindahan kekuasaan dari Khulafaur Rasyidin kepada Bani Umayyah ya, kekhalifahan pertama yang menerapkan sistem monarki. Ya, dan di sini juga kita melihat bahwa
menjawab pertanyaan Ustadz di awal video tadi, tidaklah ada jawaban saling sederhana, ya, tidak ada jawaban tunggal di situ. Jadi kalau ditanya, jadi khalifah itu apa bentuknya? Apakah demokrasi? Apakah pemikiran Socrates, Aristoteles, Plato gitu? Jadi kita melihat bahwa khilafah itu sendiri bukanlah satu sistem yang paten harus begini, tidak ada cara lain gitu ya. Dan di situ kita lihat tadi bagaimana dari perjalanan sejarah ini, makanya saya katakan kita harus melihat sejarah itu secara jujur dan komprehensif supaya kita bisa belajar dari masa lalu itu ya. Bukan cuma menjadi tim hore kita itu begitu, kita hore begini, tapi kita melihatnya sebagai cerminan gitu. Dan ini di sini kita lihat bagaimana ketika di masa Khulafaur Rasyidin itu sistem khilafah ini itu mirip, bukan mirip ya, memang dalam prakteknya adalah sistem demokrasi yang dipraktekkan sekarang. Tetapi pada saat itu belum ada saja istilah demokrasi, itu hanya penamaan gitu. Kita melihat di esensinya saja, esensi dari sistem Khulafaur Rasyidin ini adalah sistem demokrasi, di mana kekuasaan tertinggi itu, daulat tertinggi itu ada di tangan umat, ya, di tangan rakyat. Jadi umat yang menentukan siapa pemimpinnya, siapa yang paling layak, siapa yang terbaik, itu yang dipilih. Jadi kalau dalam bahasa sekarang ini, bahasa modern sekarang ini meritokrasi, jadi merit, siapa yang paling bagus di sana dia yang dipilih. Itu sama seperti yang kita praktekkan sekarang ini di Indonesia. Jadi kalau mau ditafsirkan juga model pemerintahan khilafah itu ya kita terapkan juga di Indonesia sekarang ini, model pemerintahan Khulafaur Rasyidin ya, yang sistem demokrasi gitu. Nah, tetapi yang lain juga seperti Malaydes misalnya, mereka itu menerapkan sistem raja turun-temurun seperti itu dan menggunakan sistem wazir, perdana menteri, itu yang diadopsi dari Persia, dari Sasanid. Itu juga diterapkan di dalam sistem khilafah oleh Muawiyah ketika dia mendirikan Bani Umayyah ini ya, dinasti Umayyah. Jadi bisa juga dikatakan itu sistem dari Islam. Dan kemudian kalau kita ikuti sejarah Islam berikutnya di dalam khalifah itu, setelah menakluk banyak taklukan, itu kekhalifahan ini juga menyerap sistem atau kemudian kebiasaan-kebiasaan di negeri-negeri taklukan itu menjadi dipraktekkan di dalam khalifah itu. Salah satunya sistem wazir tadi atau sistem perdana menteri itu diadopsi dari sistem pemerintahan kekaisaran Sasanid Persia yang ditaklukkan. Dan dalam perkembangannya kemudian ketika Islam menerjemahkan buku-buku filsafat dari Yunani, ya, dari Socrates, mulai kenal dengan pandangan dari Plato dan Aristoteles, sistem mereka, ajaran mereka itu juga diterapkan di dalam sistem khilafah yang dipraktekkan itu. Jadi jawabannya nggak ada yang tunggal gitu. Dan tapi kemudian ketika Ustadz ini mengkritik dosen tersebut, mengatakan bahwa sistem khilafah itu tidak ada dalam Al-Quran, si dosen ini juga berlebihan gitu ya, mengatakan bahwa sistem khilafah itu tidak ada dalam Al-Quran, karena Al-Quran ini kan pembahasannya luas sekali, dan Al-Quran ini bukanlah buku praktis ya. Buku praktis itu seperti apa? Misalnya masak-memasak gitu, buku resep, nah itu buku praktis. Atau kalau kayak di kami itu daftar baja gitu ya, atau buku mekanika. Bukan seperti itu Al-Quran itu. Dan Al-Quran ini kan dia sumber inspirasi, dia tidak terbatas. Katanya kebenaran dalam Al-Quran itu tidak terbatas. Jadi kebenaran dalam Al-Quran itu diserap oleh orang menjadi inspirasi, ya kemudian bagaimana dia mengejawantahkannya atau bagaimana mempraktekkannya ajaran Al-Quran itu tergantung lagi kepada kapasitas intelektual yang bersangkutan ya, kapasitas keilmuannya gitu. Jadi itu menjadi inspirasi ya, termasuk di dalam sistem pemerintahan ini. Meskipun itu ada ajaran Plato, Aristoteles, itu yang nggak bisa dibandingkan dengan Al-Quran, karena ajaran Plato, Aristoteles ini bersifat praktis, bukan nilai ya. Jadi dia kuantitatif, ya yang ini kualitatif. Islam itu nggak bisa disamakan. Jadi bisa saja ajaran itu digunakan, itu ditafsirkan melalui cara pemikirannya Plato, Aristoteles misalnya gitu. Tapi itu nggak bertentangan juga gitu. Jadi nggak cocok gitu sebenarnya dikotomi antara bahwa itu nggak ada di Quran, tapi kemudian filsafat ini itu bukan dari Quran, ya nggak bisa begitu gitu, karena Quran ini adalah tata nilai ya. Dan itu Al-Quran kebenaran itu kan diimani ya. Diimani itu artinya nggak boleh diragukan dong. Nggak boleh diragukan gitu. Beda dengan filsafat ini, Plato, Aristoteles, itu bisa kita koreksi, bisa kita perbaiki gitu. Karena itu sifatnya bukan sesuatu yang suci, bukan sesuatu yang harus diimani. Kalau salah ya bisa dikoreksi gitu. Nah, jadi begitu dulu preambulnya, ya, pembukaan tentang
bagaimana kekhalifahan Bani Umayyah ini berdiri. Nah, yang penasaran bagaimana kelanjutannya, bagaimana suasana dunia Islam di bawah Bani Umayyah ini, ya, apa saja pencapaian negatif dan positifnya di dalam Bani Umayyah ini. Tunggu terus video selanjutnya. Tapi untuk kali ini saya akhiri dulu karena akan panjang sekali kalau saya lanjutkan. Sementara saya juga ingin membuat video tentang sepak bola dan tentu saja kelucuan yang baru dari Malaides ini ketika mereka menghina kita katanya menjadi WNI itu cukup pakai songkok, mereka sendiri menggunakan songkok kepada pemain rongsokan ya. Jadi silahkan ikuti video itu di channel sebelah, di channel Win One Nur 2 Love Malaysia, dan untuk bola di kanal Bola Win One Nur. Untuk video kali ini saya akhiri dulu di sini, dan sekali lagi karena ini yang diminta oleh para penonton untuk buat kajian Ramadan, jadi selama Ramadan ini saya usahakan tuntas pembahasan mulai dari dari fitnah kubra sampai nanti diakhiri di Immanuel Kant yang meletakkan landasan ilmu pengetahuan, dan kemudian Karl Popper meletakkan pondasinya melalui falsifikasi. Demikian video kali ini dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan merdeka.